Di video saya kali ini saya akan membahas keangkeran kawasan Bukit Soeharto dan fenomena keberadaan pasar gaib di tol Balikpapan Samarinda. Jadi seperti apa kejadiannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Balikpapan Samarinda merupakan jalan tol pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan dan menjadi jalur alternatif penghubung kota Balikpapan dengan kota Samarinda selain jalur lama Jalan Soekarno-Hatta atau Projakal yang sudah ada lebih dulu dari tahun 70-an silam. Sejak diresmikan pada tanggal 17 Desember 2019 yang lalu, tercatat sudah lebih dari 10 kasus kecelakaan yang terjadi di ruas tol Balikpapan Samarinda ini. Meskipun hampir semua kasus kecelakaan yang terjadi di jalan tol Balikpapan Samarinda ini disebabkan oleh kelalaian pengendara yang tidak mematuhi peraturan berkendara di jalan tol, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang beranggapan bahwa kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di ruas tol ini disebabkan oleh gangguan makhluk halus penghuni kawasan hutan Bukit Soeharto yang juga dilalui oleh jalan tol ini, sama seperti jalur Projakal, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Samarinda. Berbicara tentang keangkeran kawasan Bukit Soeharto, masyarakat Balikpapan cukup akrab dengan mitos hantu pekerja paksa Jepang atau yang dikenal dengan Romusa yang mendiami kawasan Bukit Soeharto dan dua sosok hantu pria tanpa kepala korban perampokan yang pernah terjadi di kawasan ini pada tahun 2012 silam. Hantu Romusa yang lebih sering menampakkan wujudnya kepada para pengguna jalan atau pengunjung yang melintas di kawasan Bukit Soeharto, baik itu yang di Jalan Soekarno-Hatta maupun di jalan tol yang belum setahun beroperasional secara penuh. Gangguan hantu Romusa yang paling parah adalah sampai menghilangkan orang tersebut. Keangkeran Bukit Soeharto ini muncul karena dulunya tempat ini pernah menjadi tempat penyiksaan para Romusa di bawah kekejaman tentara Jepang. Hantu Romusa ini kerap menampakkan diri sebagai rombongan Romusa yang sedang mengangkat peti. Di belakang mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan senapan, topi, dan baju lorengnya. Adalah Bapak Solikan, seorang mantan pekerja pembuatan Jalan Soekarno-Hatta di tahun 1975 silam yang mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusa. Saat itu, hampir larut malam saat dia baru akan kembali ke pemondokan para pekerja dari hutan tempatnya biasa memasang jerat untuk menangkap payau atau pelanduk untuk dimakan. Saat tiba-tiba dia melihat rombongan orang yang membawa peti sembari ditodong senapan oleh beberapa orang tentara Jepang. Awalnya Solikan tidak mengetahui bahwa yang dilihatnya adalah hantu para pekerja Romusa, sampai salah seorang tentara Jepang melihatnya dan memerintahkan Solikan untuk ikut dalam barisan. Dan ada salah seorang pekerja Romusa yang berbisik kepada Solikan bahwa mereka adalah Romusa yang sedang mengangkut peti harta milik Jepang. Dan mereka yakin kalau mereka menemukan lokasi yang tepat untuk menyembunyikan peti-peti itu, mereka pasti akan dibunuh oleh tentara-tentara Jepang itu karena mereka adalah saksi yang mengetahui lokasi peti-peti itu disembunyikan. Dalam pengakuan Solikan, dia dan para Romusa itu digiring ke sebuah tempat dan dipaksa menggali tanah. Ketika tanah sudah digali, peti-peti itu dimasukkan ke lubang galian. Para Romusa itu didorong ke dalam lubang, kemudian diberondong peluru oleh tentara Jepang itu. Dalam peristiwa mistis yang disaksikan oleh Solikan, dia melihat ada salah seorang pekerja Romusa yang membawa granat dan sempat melemparkan granat itu ke arah tentara Jepang dan membuat beberapa orang tentara Jepang itu mati terkena ledakan granat. Solikan yang mengaku melihat kekejaman itu mendadak langsung pingsan. Keesokan harinya Solikan ditemukan oleh rekan kerjanya. Setelah kejadian menyeramkan tersebut, beberapa tahun berikutnya saat jalan raya di Bukit Soeharto sudah selesai dan beraspal, tepatnya di tahun 1978, Solikan masih penasaran dengan lokasi lubang itu. Dia mengajak beberapa temannya untuk mencari lokasi lubang tempat dikuburnya peti-peti milik Jepang itu. Tapi ternyata di lokasi tersebut tidak ia temukan apa-apa. Dan lokasi yang diduga sebagai lokasi peti harta milik Jepang itu tetap menjadi misteri hingga sekarang. Selain melewati kawasan Bukit Soeharto yang berada di seksi 2 dan 3 Samboja Kutai Kartanegara, pembangunan seksi 4 jalan tol Balikpapan Samarinda ini ternyata juga membelah satu area taman pemakaman umum agar jalan tol ini bisa dibangun, tepatnya 1 km sebelum masuk pintu tol Palaran. Beberapa kasus kecelakaan dan kejadian ganjil yang kerap terjadi tak jauh dari gerbang tol ini diyakini oleh beberapa orang disebabkan oleh hal-hal mistis yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Seperti kejadian seorang pengendara yang tiba-tiba melepaskan seluruh pakaiannya
dan kemudian menghilang secara misterius di sekitar jalan tol, tepatnya di kilometer 82 beberapa bulan yang lalu.